Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Khawlah binti Sa'labah, seorang sahabat perempuan yang memiliki paras cantik dan jelita. Ia diperistri oleh seorang laki-laki bernama Aus bin As-Samit. Suatu ketika sang suami Aus bin As-Samit melihat sang istri sedang melakukan sholat di rumahnya. Selama sang istri dalam sholatnya, Aus terus memandanginya dari arah belakang. Ia sungguh terkesan dengan keindahan tubuh istrinya. Terlebih ketika Khawlah sedang sujud. Bagian belakang tubuhnya membuat Aus menginginkan istrinya. Maka ketika sang istri selesai dari sholatnya, Aus mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri. Namun Khawlah menolak. Atas penolakan ini, Aus marah besar hingga akhirnya keluar kalimat yang menjadikan Khawlah tertalak. Kepadanya dengan emosi Aus mengatakan, "Bagiku, engkau laksana punggung ibuku." Dalam tradisi masyarakat Arab kala itu, menyamakan istri dengan punggung ibu suami adalah cara suami untuk menceraikan istrinya. Syekh Nawawi Banten memiliki catatan tersendiri yang perlu diketahui perihal perilaku seksnya Aus. Disebutkan bahwa Aus berhasrat terhadap perempuan dan menginginkan menggaulinya dengan cara yang tidak semestinya perempuan digauli. Karenanya, Khawlah menolak permintaannya itu. Atas penolakan ini, Aus marah dan mengatakan, "Bila kamu keluar dari rumah sebelum aku melakukannya denganmu, maka bagiku engkau seperti punggung ibuku." Usai mengucapkan kalimat itu, Aus menyesalinya. Ia paham bahwa dengan kalimat seperti itu sama saja ia menceraikan istrinya. Pada saat itu, di masa jahiliyah, belum ada hukum dihar. Kalimat dihar seperti itu masih dianggap dan dihukumi sebagai talak. Adapun Khawlah tidak terima bila ia dicerai oleh suaminya, maka serta-merta ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau ia sampaikan, "Aus menikahiku saat aku masih gadis, yang disukai banyak lelaki. Kini setelah aku tua dan memiliki banyak anak, ia menyamakanku dengan ibunya. Aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau mereka aku serahkan kepada Aus, mereka akan tersia-sia. Tapi kalau mereka aku yang mengurus, maka mereka akan kelaparan." Dengan aduan itu, Khawlah berharap agar Rasulullah tidak menghukumi talak atas hubungan perkawinannya dengan Aus. Namun Rasulullah tetap menghukumi talak atas ucapan Aus tersebut. Khawlah masih belum mau menerima. Ia bersikeras, "Rasul, demi Allah, ia tidak mengatakan kalimat talak. Dia itu bapaknya anak-anakku. Dia itu orang yang paling aku cintai." Namun Rasulullah tetap bersikeras menghukumi talak atas Khawlah dan Aus. "Engkau haram baginya," kata beliau. Tapi Khawlah tetap tidak mau terima. Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Khawlah bersikeras untuk tidak mau dihukumi talak, sementara Rasulullah tetap dengan pendiriannya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kali ada permasalahan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah, maka beliau tidak akan menghukumi kecuali setelah adanya wahyu dari Allah. Itu pun demikian dengan kasus Khawlah ini. Karena tidak ada wahyu yang turun menyangkut kasus tersebut, maka beliau tetap menghukumi talak dan tidak menerima permintaan Khawlah untuk memutuskan hukum yang lain. Melihat kenyataan bahwa keinginannya tak akan dipenuhi oleh Rasulullah, Khawlah tak berputus asa. Kepada Rasul ia katakan, "Baiklah, aku akan adukan masalah ini kepada Allah." Maka kemudian Khawlah mengadahkan kepalanya ke arah langit. Dengan suara lantang ia berseru, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Turunkanlah solusi bagi masalahku ini melalui lisan nabimu." Ia terus mengadukan masalahnya kepada Allah. Di saat seperti itulah wajah Rasulullah terlihat berubah. Kepada beliau turun ayat yang menghukumi
bahwa masalah Khawlah dan suaminya itu adalah masalah zihar, bukan talak. Seorang suami yang menzihar istrinya dan berkeinginan untuk mencabut ucapannya itu, maka ia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah memerdekakan seorang budak. Bila tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Ayat dimaksud yang turun atas permasalahan Khawlah ini adalah ayat 1-4 dari surah Al-Mujadilah, yang artinya, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Demikian Khawlah binti Sa'labah, perempuan dari kalangan sahabat yang tidak saja mengadukan permasalahannya kepada Rasul, tetapi juga kepada Allah. Sahabat perempuan yang aduannya didengar dan dikabulkan oleh Allah, dan karenanya terbentuklah hukum zihar dalam syariat Islam. Kisah ini banyak ditulis oleh para ulama tafsir dalam berbagai kitab mereka, diantaranya oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Al-Munir li Ma'alimit Tanzil. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menuturkan sebuah cerita. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab bersama beberapa orang berkendara menunggangi khimar. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan Khawlah binti Sa'labah. Khawlah kemudian menghentikan perjalanan Umar bin Khattab dan teman-temannya. Kepada khalifah kedua itu, Khawlah kemudian memberikan banyak nasihat dan didengarkan dengan seksama oleh Umar. Ia berkata, "Wahai Umar, engkau dahulu diundang dengan Umair, lalu kau dipanggil Umar, dan kini engkau diundang dengan sebutan Amirul Mukminin. Takutlah engkau kepada Allah, wahai Umar. Sesungguhnya orang yang yakin dengan kematian, maka ia takut kehilangan. Orang yang yakin dengan hisab, ia takut pada azab." Umar bin Khattab terus mendengarkan nasihat Khawlah, hingga ada yang mengatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengarkan ucapan perempuan tua ini?" Mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab menjawab, "Demi Allah, seandainya perempuan ini menahanku dari awal hingga akhir siang, aku tak akan berhenti mendengarkannya, kecuali untuk melakukan sholat maktubah. Tidakkah kalian mengenal siapa perempuan ini? Dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Allah telah mendengarkan ucapannya dari atas langit ke-7. Bila Tuhan semesta alam mau mendengarkan ucapannya, pantaskah bila Umar tak mau mendengarnya?" Al-Qurtubi Al-Jamil li Ahkamil Quran. Wallahu alam bisawab.